Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, senantiasa dibimbing, diberi kemudahan dan pertolongan di dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, juga tidak lupa kita memperbanyak salat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang merupakan salah seorang ulama ahli sunnah, gurunya Imam Syafi'i, yang tentu tidak diragukan lagi tentang keilmuannya, ketakwaannya dan kesolehannya. Pembahasan kita masih berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah tentang murtakibil kabirah, pelaku dosa besar. Bagaimana hukum mereka di dunia atau status mereka di dunia dan juga di akhirat. Telah jelaskan sebelumnya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa akidah ahli sunnati wal jamaah dalam hal ini bisa disimpulkan dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, bahawa dosa terbagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Poin yang kedua, bahawa dosa kecil bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh dan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kemudian ahli sunnati wal jamaah meyakini bahawa pelaku dosa besar atau dosa besar tersebut dosa yang mengandung ancaman yang keras atau sanksi yang berat di dunia dan ancaman yang keras di akhirat, dalam bentuk laknat, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ancaman neraka kekal di dalamnya. Kemudian di dunia mendapatkan sanksi yang berat, di antaranya adalah atau ancaman yang berat, yaitu dari diri seseorang atau sifat keimanan tersebut terkikis dari dirinya sehingga dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang Islam. Dia Islam tapi imannya telah berkurang. Kemudian bila seseorang meninggal dalam keadaan berdosa, dosa besar, dan tidak bertaubat dari dosa tersebut, maka di akhirat dia berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jal, atau dalam kehendak Allah Azza wa Jal. Jika Allah menghendaki akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal, dan jika tidak dimaafkan oleh Allah, dia akan diazab, disucikan dari dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir, bahawa barang siapa yang tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla dari pelaku dosa-dosa tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya selama di dalam hatinya masih ada keimanan atau tauhid. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, itulah kesimpulan dari akidah ahli sunnati wal jamaah yang berkaitan dengan status pelaku dosa besar di dunia dan akhirat.
Dan apa yang diutarakan tadi adalah akidah ahli sunnah, akidah ulama ahli sunnah yang tentunya berjalan di atas manhaj salafus salih. Seluruh madhab ahli sunnati wal jamaah, madhab fikih yang 4, semuanya atau semua ulama ahli sunnati wal jamaah di atas akidah yang telah kita jelaskan tadi. Termasuk dalam hal ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Di antara perkataan Imam Malik dalam hal ini, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Wahab, salah seorang murid dari Imam Malik rahimahullah, qala Malikun inna aswaba dhalika wa a'dalahu indi idha qala la ilaha illallah thumma halak an yughassal wa yusalla alaihi. Imam Malik rahimahullah mengatakan, sesungguhnya pendapat yang paling benar dan yang paling adil menurutku, ya, idza qala la ilaha illallah, yaitu tentang pelaku dosa, apabila dia mengucapkan la ilaha illallah thumma halak, kemudian dia meninggal, maka dia dimandikan dan disolatkan. Artinya dia seorang muslim, maka berkewajiban kita untuk memandikan dan menyolatkannya, karena itu merupakan hak sesama muslim, ya, hak kewajiban yang ditunaikan oleh kaum muslimin yang masih hidup bagi saudara mereka yang telah meninggal dunia. Dimandikan, kapankan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Nah, dari pernyataan Imam Malik ini disimpulkan bahwa pelaku dosa besar statusnya masih dalam keadaan muslim, ya, tidak keluar dari Islam. Dia masih beriman, tip keimanannya keimanan yang sangat lemah, ya, hanya cukup menjadi sebab mempertahankan keislamannya, yaitu Islam, dia muslim. Maka kewajiban kita untuk memandikan dan juga untuk menyolatkannya. Nah, seandainya pelaku dosa tersebut, pelaku dosa besar tersebut telah keluar dari Islam, alias dia telah kafir, maka tidak boleh kita mandikan, tidak boleh disolatkan, ya, tidak boleh dimohonkan untuknya keampunan, ya. Nah, tatkala yang meninggal tersebut, kendati dia berbuat dosa tapi mengucapkan la ilaha illallah, dia beriman, dan tetap begitu meninggal dimandikan dan disolatkan, hal ini menjelaskan kepada kita bahwa pelaku dosa tidak sampai keluar dari Islam, ya. Pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam, ya, kendati keimanannya berkurang. Karena seandainya dia kafir, telah keluar dari Islam, maka tidak boleh dimandikan dan disolatkan. Nah, ini maksud perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan itulah yang benar, itulah yang hak, yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang telah pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Waqala Ibnu Al-Qasim, Ibnu Al-Qasim juga salah seorang murid dari Imam Malik rahimahullah, beliau menjelaskan, sami'tu Malikan yaqul la tukaffiru ahla at-tauhid bi dhanbin wa la tusyrikuhum. Kata Imam Malik, kata Ibnu Al-Qasim, sami'tu Malikan, saya mendengar Imam Malik mengatakan, la tukaffiru ahlat tauhid bi dhanbin, jangan kalian vonis ahlut tauhid, orang yang beriman, ya,
bidzambin, yaitu divonis kufur orang-orang yang bertauhid ya dengan sekedar melakukan satu dosa atau dengan sekedar berbuat dosa. Wala tusyrikuhum, dan jangan ya hukumi mereka sebagai pelaku syirik. Karena perbuatan syirik tentunya yang maksud syirik ini syirik akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Nah, dari perkataan Imam Malik ini kita memahami bahwa ahlut tauhid, siapa mereka ahlut tauhid? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah, maka dia seorang muslim, orang yang beriman. Dan itu merupakan landasan utama keislaman seseorang. Tidak berbuat kesyirikan. Maka tidak boleh bagi seorang pun menghukumi sebagai orang yang kafir ya disebabkan ya melakukan salah satu dosa, berarti dosa besar. Ya. Selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Ini maksud perkataan Imam Malik. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij yang juga telah kita jelaskan sebelumnya. Mereka mengatakan bahawa pelaku dosa besar itu ya kafir, keluar dari Islam. Karena menurut keyakinan mereka, keimanan itu tidak bercabang-cabang, tidak terdiri dari berbagai bagian, ya, hanya satu bagian saja. Sehingga bila dilakukan suatu kemaksiatan atau ditinggalkan suatu ketaatan, maka seluruh keimanannya akan sirna. Berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah Imam Malik dan akidah imam-imam Ahlussunnah yang lainnya. Mereka meyakini sesuai dengan Al-Quran dan hadis bahwa keimanan tersebut memiliki cabang-cabang yang begitu banyak. Ya, ada cabang-cabang yang berkaitan dengan keyakinan, ada yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan kita dan perbuatan lisan, dan banyak sekali. Ada cabang-cabang yang merupakan itu pondasi keimanan, yaitu landasan keimanan. Dan ada yang merupakan cabang-cabang yang tidak sampai pada landasan keimanan, tapi itu semua bagian dari keimanan. Nah, sekedar seorang terjerumus dalam perbuatan dosa, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah, dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak boleh dihukumi sebagai orang yang kafir, tapi dikatakan dia berbuat dosa, maka berkurang imannya. Dia masih beriman, tapi keimanannya sangat lemah atau berkurang keimanannya, tidak sempurna. Begitu juga yang tidak boleh bagi kita untuk memvonis dia sebagai orang yang musyrik, ya, karena dia memiliki tauhid, ya, memiliki keimanan dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Berbeda halnya tatkala berbuat syirik dan telah jelas itu perbuatan syirik, ya, menyembah selain Allah, bernazar kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya, maka tentu berlaku hukum kesyirikan baginya. Selama tidak melakukan hal itu dan dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka kendati dia terjerumus ke dalam suatu perbuatan dosa, dosa besar, maka yang demikian itu tidak ya dijadikan sebagai alasan untuk mengkafirkannya, karena dia masih beriman. Berbeda halnya dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, yang diperintahkan oleh Allah. Berarti di sini telah ya berkaitan dengan masalah keyakinan dia, bukan sekadar perbuatannya. Nah,
Dan ini yang harus kita pahami, dibedakan antara dia melakukan sesuatu dengan meyakini kehalalannya, kehalalan yang haram atau haramnya yang halal, ya, sehingga dia tinggalkan, dengan seseorang yang terjerumus dalam perbuatan dosa tapi tidak meyakini hal itu. Nah, ini menjadi pembahasan kita, konsentrasi kita dalam hal ini. Nah, dari perkataan Imam Malik juga, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa istilah tauhid itu adalah istilah yang telah, ya, hal yang klasik, ya. Ahlul tauhid, ahlul iman. Dan tauhid tentu yang dimaksud Imam Malik adalah la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu yang pernah kita juga sampaikan, penjelasan tentang tauhid yang dinukil Imam Syafi'i rahimahullah dan dinukil Imam Al-Muzani dari Syafi'i dari Imam Malik, bahwa tauhid itu la ilaha illallah. Nah, وقال عبد الله بن نافع سمعت مالكا يقول لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع وذكر كلاما قال دخل الجنة. نعم. Abdullah bin Nafi' meriwayatkan, aku mendengar Imam Malik rahimahullah mengatakan, jika seseorang melakukan seluruh dosa besar, ya, tetapi dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, dosa besar dilakukan, ya, atau dia melakukan dosa besar tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, setelah dia tidak berbuat syirik kepada Allah, artinya dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar, ya, selain kesyirikan, ya, karena kesyirikan adalah dosa yang, ya, menyebabkan seorang keluar dari Islam, ya, asyirku billah. Nah, jika seorang berbuat dosa besar selain dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, thumma takhalla min hadhil ahwal bidah, kemudian dia selamat, ya, berlepas diri dari hawa nafsu dan bid'ah. Nah, maka kata beliau, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Jadi di sana ada dosa besar, dan dosa besar itu ada kesyirikan, dan tentu kesyirikan adalah kekufuran. Kata Imam Malik rahimahullah, seandainya ada seseorang yang berbuat dosa besar, semua dosa besar dilakukan selain syirik, ya, kemudian dia juga selamat dari hawa nafsu, dari bid'ah. Hawa nafsu yaitu segala kebatilan, kesesatan, pemikiran, keyakinan dan akidah, yang semua hal itu dilandasi di atas hawa nafsu dan seluruh perkara bid'ah, maka masih mendapatkan harapan untuk dakhalal jannah. Nah, dari perkataan Imam Malik ini kita bisa menyimpulkan beberapa poin yang ini merupakan prinsip akidah ahli sunnah dan juga manhaj salafus saleh. Yang pertama, bahwa pelaku dosa besar selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim, ya. Pelaku dosa besar selama dia tidak meyakini, ya, kehalalan dosa tersebut, selama dia tidak meyakini bahawa dosa tersebut boleh dilakukan, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim.
kecuali bila berbuat kesyirikan. Kesyirikan itu menyelewengkan sebagian ibadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, ya, berdoa meminta kepada selain Allah, yaitu malaikat atau rasul, mohon pertolongan kepada selain Allah. Ya, kerana ibadah adalah hak Allah Azza wa Jalla yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka selama dia tidak berbuat kesyirikan, kendati terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar, maka masih mendapatkan harapan untuk masuk surga. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang kesyirikan, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya dan mengampuni selain dosa syirik. Orang yang berbuat syirik haram baginya surga. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya seorang yang berbuat kesyirikan, ya, Allah haramkan surga baginya, dan tempat kembalinya di akhirat adalah neraka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Adapun selain perbuatan syirik, maka masuk ke dalam kehendak Allah. Wa yaghfiru liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan ini menjelaskan kepada kita bahawa pelaku dosa besar tidak dihukumi sebagai orang yang kafir, ya, sekadar dengan melakukan dosa besar tersebut atau sekadar terjerumus dalam dosa besar tersebut. Nah, berbeda halnya dengan pelaku kesyirikan, karena kesyirikan adalah kekufuran. Ya, tentu yang dimaksud kesyirikan di sini adalah kesyirikan syirik besar. Ya. Sujud kepada selain Allah, sujud ibadah, kemudian menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta istighatsah kepada selain Allah, seperti perkataan misalnya, ya Rasulullah aghithni. Perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Bagaimana dia meminta kepada Rasulullah SAW, aghithni? Rasul tidak bisa memberikan pertolongan, menyelamatkan. Perkataan juga, ya Rasulullah adrikni. Ya, itu perkataan-perkataan yang kufur. Ya, maka adalah seorang bertaubat dari pernyataan demikian itu. Nah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, memohon keselamatan, istighatsah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bernazar, ya, berharap, bertawakal, nah, berdoa, meminta syafaat juga hanya kepada Rasul, meminta syafaatnya kepada Allah. Naam, Rasul akan diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi mohon syafaat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Jadi kita harus menjaga lisan kita dan juga perbuatan serta perkataan kita, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik. Nah, kemudian poin yang kedua yang terkandung dalam perkataan Imam Malik ini, tsumma takhalla minal ahwa'i wal bid'ah. Kemudian dia selamat dari hawa nafsu dan bid'ah. Artinya bahwa mengikuti bid'ah dan hawa nafsu itu perkara yang sangat berbahaya. Maka di sini disebutkan oleh beliau, jika dia selamat dari perbuatan atau kesyirikan dan selamat dari hawa nafsu dan bid'ah, maka dia akan masuk surga. Dan ini hal yang menjelaskan akan bahayanya mengikuti hawa nafsu dan
mengikuti bid'ah. Hawa nafsu ya tentunya bertentangan dengan wahyu, dan bid'ah bertentangan dengan sunnah. Kita diperintahkan untuk mengikuti wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ittabi'u ma uhiya ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diwahyukan ya kepada kalian dari Rabb kalian. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah, alaikum bisunnati. Nah, konsekuensinya adalah kita harus meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan perbuatan bid'ah agar kita selamat. Nah, ini menjelaskan kepada kita semua tentang bahaya mengikuti hawa nafsu dan mengada-ngada suatu amalan, keyakinan yang dihukumi sebagai bid'ah, dan juga larangan dari melakukan perbuatan bid'ah. Ikhwatal iman rahimakumullah, hal ini semua menjelaskan kepada kita tentang bahaya dari mengikuti hawa nafsu, mengikuti bid'ah, dan juga menjelaskan kepada kita tentang bahaya kesyirikan, dan menjelaskan juga kepada kita bahawa status pelaku dosa jika tidak meyakini ya kehalalan atau membolehkan dosa tersebut, maka dia masih berada dalam masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jal. Di akhirat tentunya, di akhirat masih berada dalam kehendak Allah Azza wa Jal. Jika dikehendaki oleh Allah dimaafkan, dan jika dikehendaki oleh Allah diazab sesuai dengan keadilan Allah Azza wa Jal. Akan tapi di dunia dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Dia beriman, tapi keimanannya yang sangat lemah, ya, keimanan yang tidak sempurna. Baik. Kemudian dalam riwayat lain dari Abdullah bin Nafi', beliau juga menjelaskan, "Law anna al-'abda irtakaba al-kaba'ira kullaha ba'da an la yushrika billahi shay'an thumma naja min hadhihi al-ahwa' larajawtu an yakuna fi a'la jannati al-firdaus li'anna kulla kabiratin bayna al-'abdi wa bayna rabbih huwa minha ala raja'in wa kullu hawan laysa huwa minhu ala raja'in innama yahwi bi sahibihi fi nari jahannam." Ya, para muslimin rahimakumullah, di dalam riwayat lain Imam Malik rahimahullah menjelaskan, seandainya seorang hamba melakukan seluruh dosa besar, ya, selain dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan suatu apapun, artinya dia tidak berbuat syirik. Karena dosa besar, termasuk dosa besarlah kesyirikan, dan ini yang paling besar. Dan ada dosa-dosa besar yang lain yang tentu kedudukannya di bawah kesyirikan, tidak sampai kepada kekufuran. Dan jika dosa-dosa besar selain kesyirikan tersebut dilakukan oleh seseorang, kemudian dia selamat dari hawa nafsu, maka kata Imam Malik, aku masih berharap dia itu mendapatkan atau berada di tingkatan surga Firdaus yang paling tinggi. Kenapa demikian? Lianna kulla kabiratin, sesungguhnya setiap dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dikerjakan atau dilakukan seorang, dan itu berkaitan dengan antara dia dengan Allah, bukan dosa besar yang berkaitan dengan kezaliman kepada manusia, antara dia dengan Allah, maka dia masih mendapat ada harapan, masih ada harapan di sana. Itu harapan selamat, harapan untuk masuk surga. Adapun hawa nafsu, laisa huwa minhu ala raja. Adapun hawa nafsu, maka sungguh tidak ada harapan baginya. Kenapa demikian? Karena hawa nafsu tersebut selalu atau senantiasa menggiring pelakunya, pengikutnya
sehingga ya jatuh terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Para pemirsa rahimakumullah, perkataan Imam Malik ini menjelaskan kepada kita bahawa dosa besar itu adalah hal yang berbahaya. Tapi bila dibandingkan dengan kesyirikan, maka tentu lebih ringan. Semua dosa berbahaya. Semua dosa akan menimbulkan efek yang jelek. Ya. Yang akan tentunya menodai jiwa seorang hamba, akan mengundang murka Allah Azza wa Jal. Tapi yang menjadi permasalahan kita adalah perbandingan antara dosa besar selain syirik dan dengan kesyirikan itu sendiri. Tentu dosa besar selain syirik lebih ringan bila dibandingkan dengan kesyirikan. Tapi semua adalah hal yang berbahaya. Begitu juga di sini tentang bahayanya hawa nafsu. Karena bila seorang mengikuti hawa nafsu sehingga dia menjadikan hawa nafsu tersebut sebagai ilah yang diibadati, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidak akan kau perhatikan orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Artinya dia dalam hidup ini hanya mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti Allah, bukan mengikuti Rasulnya. Dan termasuk dalam hal ini pelaku bid'ah hanya mengikuti hawa nafsu. Yang meninggalkan kebenaran hanya mengikuti hawa nafsu. Yang mengikuti selain apa yang diajarkan Nabi, hanya mengikuti sebuah tradisi dia, warisan leluhur, para leluhur hanya turun temurun, ini mengikut hawa nafsu. Allah telah menjelaskan hal itu. Jadi semua yang mengikuti atau orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia hanya mengikuti hawa nafsu. Yang tidak mengikuti al-haq yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia hanya mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu pasti akan menjerumuskan ke dalam kesesatan, dan kesesatan akan menjerumuskan ke dalam neraka, waliyazubillah. Maka terus dia mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsu selalu menggiring dia untuk terus terjatuh ke dalam kesesatan yang menyebabkan dia terjatuh, dijerumuskan ke dalam neraka, waliyazubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Wahai Muhammad, jika mereka umat manusia ini tidak mengikuti, tidak mengijabahi, tidak mengikuti apa yang kamu bawa, syariat, sunnahmu, kebenaran yang kau sampaikan kepada mereka, tidak mengikuti hal itu, maka pastilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Maka ada dua pilihan saja, mengikuti sunnah atau menyelisih sunnah, mengikuti ajaran Nabi SAW atau menyelisih ajaran Nabi. Yang mengikuti ajaran Nabi hum ahlus sunnah alal haq, selamat. Dan yang mengikuti selain ajaran Nabi, baik itu akidah, keyakinan, pemikiran, ibadah, dan yang lainnya, yang mengikuti selain ajaran Nabi, apapun bentuknya, pemikiran dia, pendapat seseorang, ajaran kelompok tertentu, hanya sebuah warisan nenek moyang, tradisi yang bertentangan dengan syariat Allah dan agama Rasulullah SAW, warisan para leluhur, artinya tidak mengikuti syariat Allah Azza wa Jal, maka dia pada hakikatnya hanya mengikuti hawa nafsu. Begitu kata Allah Azza wa Jal. Begitu kata Allah Azza wa Jal, innama fa'lam annama yattabi'un ahwa'ahum. Ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Malik, bahawa mengikuti hawa nafsu tersebut sangat berbahaya. Mengikuti hawa nafsu sangat berbahaya. Sehingga beliau masih berharap orang-orang yang selamat dari kesyirikan dan hawa nafsu, masih berharap
mendapatkan keampunan dari Allah Azza wa Jalla, keselamatan di akhirat kelak. Tapi bila mengikuti hawa nafsu, maka itulah akan menggiring dia, menyeret dia untuk berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan. Terus dia dalam kondisi seperti itu, terlena, tertipu oleh hawa nafsunya, sehingga dia selalu berada dalam perbuatan dosa-dosa besar dan kemaksiatan yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Makanya kita melihat dalam Al-Quran, tatkala Allah menyebutkan tentang hawa nafsu, tidak satu pun yang dipuji. Semua dalam konteks celaan, dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, innama aw summiyal hawa hawan li'annahu yahwi bisahibi ilan nar. Hawa nafsu itu dinamakan hawa karena yahwi itu adalah jatuh, karena hawa yahwi bisahibihi ilan nar. Hawa nafsu itu akan menyeret pelakunya sehingga jatuh ke dalam neraka jahanam. Waliyazubillah. Dan ini juga menjelaskan pada kita bahwa perkara bid'ah itu lebih berat dari maksiat. Ini sebagai perbandingan. Kita mengkomparasikan antara perbuatan bid'ah dan maksiat. Mengikuti hawa nafsu, itu akan melahirkan berbagai pemikiran-pemikiran yang sesat, perbuatan bid'ah dan yang lainnya, dan perbuatan maksiat. Maka semuanya berbahaya. Tapi ditinjau dari sisi atau sisi kondisi dan keadaan pelaku dosa dan maksiat dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsu pelaku bid'ah, maka sesungguhnya pelaku maksiat berbuat yang demikian itu bukan karena dia meyakini itu yang maksiat dibenarkan, atau dosa diperbolehkan, tidak, tapi karena dorongan hawa nafsu tadi, dorongan hawa nafsu, maka dia berbuat dan dia meyakini itu sesuatu yang haram, sehingga masih besar peluang bagi dia untuk bertaubat. Dia sadar kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda halnya mengikuti hawa nafsu dan bid'ah yang menimbulkan bid'ah, dan dia meyakini bahwa hawa nafsu yang diikutinya, bid'ah yang dia kerjakannya suatu amalan yang baik, maka dia bersungguh-sungguh melakukannya. Nah, bila dia dalam kondisi seperti itu, maka tentu sangat kecil peluang bagi dia untuk bisa bertaubat, karena yang namanya orang berbuat kebaikan, dalam persepsi dia, dalam pikiran dia berbuat kebaikan, maka tidak akan pernah ada niat untuk bertaubat. Bagaimana bertaubat dari kebaikan? Tapi itu bukan kebaikan, menyelisih sunnah, hawa nafsu. Maka kita melihat tokoh-tokoh ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu, itu jarang yang bertaubat. Berbeda dengan pelaku dosa, banyak yang bertaubat. Ini penyebabnya. Karena dia melakukan suatu amalan, meyakini suatu keyakinan, dia meyakini suatu kebenaran. Meyakini suatu kebenaran. Ini pertanyaan, apakah ada orang bertobat dari kebenaran? Yang enggak ada, bertobat dari kesalahan. Dia meyakini amalannya itu amalan yang disyariatkan, padahal itu amalan yang bid'ah atau tidak mengikuti sunnah. Nah, tatkala dia meyakini melakukan suatu amalan, dia meyakini itu sunnah, itu hal yang disyariatkan, apakah pernah seorang yang beramal dia bertobat dari sunnah atau suatu amalan yang disyariatkan? Tidak pernah. Tapi tentu persepsi dia keliru. Nah, makanya perbuatan dosa, pengikut dosa dan pengikut hawa nafsu itu sangat berbahaya. Dan itu jelas telah menodai loyalitas dia dalam mengikuti sunnah Nabi, dan telah menodai ketulusan cintanya kepada Nabi, kendati dia mengatakan cinta Nabi. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian
قال بشر بن عمران الزهري سمعت مالكا يقول لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه البدع نعم والتناول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرجو أن يكون في أعلى درجات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Kata Bishr bin Imran Az-Zuhri, aku mendengar Imam Malik mengatakan, seandainya ada seorang hamba yang berbuat dosa besar setelah dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, kemudian dia selamat dari perbuatan bid'ah, dari bid'ah, baik pemikiran atau perbuatan, dan juga tidak mencela sahabat-sahabat Rasulullah, ya, tidak seperti orang-orang Rafidhah Syiah yang menjadikan celaan, cercaan kepada sahabat sebagai prinsip dasar agama mereka. Subhanallah, ya. Tidak ada sekte yang menisbatkan kepada Islam, ya, yang muncul yang menjadikan mencela Abu Bakar, Umar, mencela sahabat Nabi sebagai landasan mereka beragama atau prinsip beragama selain dari Rafidhah. Sementara kaum muslimin semuanya sepakat bahwa di dalam beragama, ya, mengikuti Rasul dan para sahabat, dan mereka adalah orang yang mulia. Jadi, dari sini menjelaskan kepada kita tentang bahaya dari pemikiran Syiah Rafidhah. Jadi kata Imam Malik, jika seorang hamba melakukan dosa besar, ya, setelah dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dan selamat dari bid'ah, ini tentang bahaya bid'ah. Jangan dikira itu hal yang, ya, hal yang sepele atau hal yang ringan, tidak. Karena kesyirikan bertentangan dengan prinsip yang pertama, landasan pertama akidah Islam, agama Islam, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perbuatan bid'ah bertentangan dengan prinsip yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Islam ini dibangun di atas dua landasan, pondasi utama, dua pondasi utama, keikhlasan dan mengikuti sunnah. Keikhlasan itulah kandungan dari la ilaha illallah, dan mengikuti sunnah itulah kandungan dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah pondasi Islam. Maka untuk selamat, dia menjaga, mempertahankan pondasi yang pertama, maka harus selamat dari kesyirikan besar dan kecilnya. Agar seorang selamat dan senantiasa mempertahankan prinsip yang kedua, maka dia harus selamat dari perbuatan bid'ah. Jadi jangan pernah menyepelekan perbuatan bid'ah, ya. Sunnah Nabi telah cukup bagi kita. Sudah cukup jamaah sekalian rahimakumullah, para pemirsa rahimakumullah. Sudah cukup, tak perlu mencari yang lain, ya. Secara logika, secara akal sehat, ya, orang yang masih gemar melakukan bid'ah itu jadi dipertanyakan, ya, tentang kewarasan dia dalam melakukan hal itu. Nah, sekarang di depan kita ada sunnah Nabi, jelas. Orang yang telah dijamin, ya, hamba Allah, pilihan Allah, jamin surga, diperintahkan untuk mengikutinya. Semua kebaikan telah jelaskannya, ya, semua kebaikan telah jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia orang yang akan, ya, menjadi uswah kedua kita. Dia selamat, dan Allah utus beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan syariat Islam sempurna, dan beliau tidak diwafatkan kecuali telah disempurnakan agama. Dan beliau perintahkan, yang ingin selamat ikuti aku dan juga para sahabatku. Beliau telah memberikan warning dan ancaman, yang menyimpang di ajaranku celaka. Maka beliau jelaskan secara akidah, secara ibadah, akhlak, lengkap selengkap-lengkapnya. Nah,
Jika masih ada orang ingin selamat, tapi tidak mengikuti jalan orang yang selamat, maka jelas secara akal saya tidak bisa pernyataan yang nyeleneh, sikap yang keliru. Yang ingin selamat, ikuti jalan orang yang selamat. Jangan ikuti jalan orang yang enggak jelas kemana arahnya. Yang selamat Nabi SAW, yang selamat mengikuti Nabi SAW, yang selamat jalannya para sahabat, yang selamat mengikuti sunnah. Ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dunia ini ya tempat kita beramal, dan hidup kita terbatas, hanya antara 60 sampai 70. Sangat disayangkan, merugi serugi-ruginya. Habis umur hanya dalam perbuatan yang enggak jelas, enggak ada tuntunan dari Nabi, enggak ada tuntunan dari agama. Lalu apa yang akan menjadi bekal perjalanan menuju akhirat? Ya. Maka waspadalah. Waspadalah. Ingin beramal, pastikan amalan tersusun dengan sunnah Nabi. Waspada ada perbuatan syirik. Banyak sekarang pernyataan-pernyataan, perbuatan-perbuatan yang menodai ketauhidan dan ketulusan tauhid, disyariat atau tidak. Merugi seseorang bila dia menyimpang dari ajar Rasul. Merugi seorang bila dia masih menggemari, yaitu bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat. Ya, sudah cukup. Ya, apa yang ditinggalkan Rasul sebagai pedoman hidup kita. Kemudian juga jangan sampai kita dalam hidup mencela para sahabat Nabi SAW. Itu orang yang mulia, Allah muliakan. Bila anda mencela mereka, anda orang yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jal. Maka tidak ada sekte lebih hina yang menisbatkan diri daripada sekte Rafidah, Syiah Rafidah. Nah, maka orang yang mulia, yang memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang hina, orang yang menghinakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka cintailah para sahabat Nabi SAW. Itu merupakan amal soleh. Sehingga dengan demikian kita berharap akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, bersama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan salihin. Dan itulah pendamping hidup atau yang terbaik di dunia dan juga di akhirat kelak. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran tadi disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Ani bertanya seputar pembahasan ini. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat dari saudari Linda di Tangerang. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang seorang ahli thariqat? Dia mengajarkan thariqatnya, tapi dia awam dengan ilmu fikih. Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap tersebut? Dia hanya mengajarkan berkaitan dengan tingkatan-tingkatan dudukan manusia. Silakan Ustaz. Baik. Ya, terima kasih kepada Linda yang bertanya tentang seorang yang mengajarkan kepada manusia, kepada orang lain tentang tingkatan-tingkatan manusia, tingkatan-tingkatan hamba Allah yang tadi disebutkan dengan istilah tariqat, ya. Tapi dia awam, tidak memiliki ilmu. Pertama, seorang yang mengajak pada kebaikan yang tidak berlandaskan ilmu, maka tentu dia akan memikul dosa orang-orang yang disesatkannya. Nah, seorang yang mengajak kepada atau mengajarkan kepada seorang dan tidak berlandaskan ilmu, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengajarkan perbuatan atau mengikuti keyakinannya. Perlu kita ketahui,
Tariqat itu artinya jalan. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah, untuk mengenal martabat dan kedudukan manusia di sisi Allah dan tingkatan-tingkatan masuk itu dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas tingkatan kaum muslimin ya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya sesuai dengan tingkat ketakwaan mereka. Ada mereka yang zalim di nafsihi, ada yang melakukan ketaatan, meninggalkan perbuatan dosa, ada yang mereka melakukan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang perbuatan maksiat ya dan bahkan yang makruh. Itu tingkatan. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum sabiqun bil khairat. Na'am, wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Ada orang yang zalim, ada orang muqtasid yang mencukupkan diri dengan ketaatan, yang perintah dikerjakan, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Ada orang yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia tidak mencukupkan dengan kewajiban saja atau meninggalkan yang haram saja, bahkan yang makruh ditinggalkan, yang mubah bahkan yang mubah, bahkan sampai yang mubah juga mereka tinggalkan karena khawatir akan terjerumus ke dalam maksiat ya atau kelalaian. Inilah tingkat wara' mereka yang sangat tinggi, dan mereka melaksanakan yang wajib bahkan yang sunnah. Itulah tingkatan. Adapun tingkatan-tingkatan yang dimaksud yaitu ada murid, ada salik, ada yang mungkin arif, ada yang mungkin dah sampai wali dan tingkatan macam-macam dalam ya apa namanya itu dalam doktrin-doktrin tarekat tersebut. Murid itu hari masih mencari, salik telah berjalan, kemudian arif dah kenal, ada lagi yang tingkat udah paling wali tertinggi sehingga gugur kewajiban bagi mereka. Ini jelas tingkatan-tingkatan yang tidak ada landasannya. Nah, bila itu diajarkan ditambah lagi dia tidak memiliki ilmu tentang agama, maka jelas muncul kesesatan-kesesatan. Ini sangat berbahaya. Rasul mengatakan dalam hadis, man dalla ala khairin ka fa'ili, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan ya pahala yang sama, pahala orang yang melakukan. Naam. Dan sebaliknya, barang siapa yang membuat sesuatu yang pemikiran yang sesat, mengajarkan yang tidak baik, diikuti oleh orang-orang setelah mereka, maka dia akan memikul dosanya. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yanqusu min awzarihim syai'an. Yang membuat ya cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang sayyi'ah, yang atau kesesatan dalam pemikiran atau suatu amalan, perbuatan, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melakukan sepeninggalnya, dan tidak akan berkurang dosa mereka. Nah, yahmiluna awzarahum wa awzar alladhina yudilluna bighairi ilmin. Mereka memikul dosa mereka sendiri, dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Maka waspadalah ya, tidak ada tariqat untuk mencari ridha Allah kecuali tariqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Junaid seorang yang ahli ibadah, yang tentunya ibadah beliau dibangun di atas ilmu kitab was sunnah. Beliau mengatakan bahawa kullu tariqi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam masdudun illa an tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua tarikat kepada Allah azza wa jalla, tarikat itu jalan ya, semua jalan yang menuju Allah azza wa jalla semuanya tertutup ya, buntu jalan tersebut kecuali hanya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala aidan man lam ya'rifu al-kitab was sunnah, barang siapa yang tidak, atau man lam yabni tariqatahu ala al-kitab was sunnah fala yuqbal minhu, atau kama qala rahimahullah, barang siapa tidak ya membangun tariqatnya itu di atas kitab was sunnah, maka tidak bisa diterima darinya. Nah, jadi
ilmu para ulama salihin, para ulama ahli zuhud, ya, mutaqaddimin, adalah ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tariqat mereka tariqat itu jalan, tariqat itu jalan. Maka kalau ada jalan selain jalan Rasulullah SAW untuk sampai kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ini jalan yang tentu telah menyimpang, ya, karena Rasul SAW menjelaskan, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin sepeninggalku, dan peganglah sunnah itu dengan pegangan yang kuat. Naam. Kemudian waspadalah dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena semua hal itu adalah bentuk kesesatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat, ya, selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh, selama kalian berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, Al-Quran dan Sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan di atas jalan yang lurus, ya, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Nah, tidak ada yang samar-samar, jelas. Barang siapa yang menyimpang dari jalan tersebut, ada dia celaka. Wa qala Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inna jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan memecah belah kalian dari mengikuti jalan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah SAW khattan mustaqiman, thumma khatta an yamini wa shimali khututan, thumma qala hadha sabil, hadha sabilullah, na'am, fattabi'uh, wa hadhihi subul laysa minha sabil illa wa 'alayha asy-syaitan yad'u ilayhi, atau kama qala Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi duduk di hadapan kami dan beliau menggaris hadapannya garis yang lurus. Beliau mengatakan, inilah jalan yang lurus, jalan Allah. Kemudian menggaris di kiri kanannya jalan yang banyak. Hadis subul, ini jalan-jalan yang banyak. Ini tariqah yang banyak. Karena tariqah itu jalan, ya, tariq, sirat, tariq, sabil, ya. Ini jalan yang banyak di kiri kanan. Tidak satu pun jalan yang di kiri kanan tersebut kecuali ada, ya, di pangkal jalan itu, di awal jalan itu ada syaitan yang berdiri dan mengajak untuk, ya, mengikuti jalan tersebut. Kemudian Rasul membaca firman Allah, wa an hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jadi itulah tariqah. Enggak ada tariqah kita kecuali tariqah Rasulullah SAW. Tidak ada tariqat kecuali tariqat Rasulullah SAW. Dan itu dikatakan Imam Junaid, tidak ada jalan tariqah untuk sampai kepada Allah, ya, untuk menuju Allah, meraih ridha Allah, kecuali tariqah Rasulullah SAW. Barang siapa yang berusaha mengikuti jalan selain jalan Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia semakin jauh, dia terjerumus dalam kesesatan. Itu suatu kepastian, ya, tanpa ada keraguan kita katakan dia pasti sesat dan menyimpang, ya. Berbeda-beda tingkatan kesesatannya sesuai dengan tingkatan penyimpangannya. Berbeda-beda tingkatan kesesatannya sesuai dengan tingkatan penyimpangannya. Nah, maka waspadalah. Anda ingin selamat, ikuti tariqah Rasulullah SAW. Adapun yang mengikuti selain tariqah Rasulullah, maka penyimpangan yang akan terjadi. Nah, kesesatan yang akan muncul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari berbagai penyimpangan dalam pemikiran, dalam akidah, dalam keyakinan, dan memberikan kemuliaan kepada kita untuk mengikuti tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.